Jadi ternyata selama 3 minggu terakhir ini saya perhatikan banyak sekali pertanyaan mengenai masalah haid ya teman-teman ya, masalah haid yang tidak teratur. Awalnya saya screenshot 1, 2, 3 gitu, ada 15-an yang saya screenshot, akhirnya saya nggak screenshot lagi, saya baca aja itu. Ada total mungkin 30-an lebih mengenai haid yang tidak teratur. Dengan latar belakangnya yang berbeda-beda, pokoknya intinya nanyanya haid yang tidak teratur. Jadi kalau bicara tentang haid yang tidak teratur ini sebenarnya sangat singkat, cepat, dan ya nggak susah lah ya. Tetapi aplikasinya itu kemana-mana. Jadi kalau berbicara tentang masalah teratur atau tidak, itu berarti kita bicara tentang masalah waktu, ya kan? Secara definisi teman-teman udah tahu bahwa haid yang teratur itu antara haid ketemu haid lagi ya, itu artinya frekuensinya, ya kan ya, itu dalam 24 hari paling pendek sampai 38 hari paling panjang ya. Dulu sempat ada yang bilang 28 hari plus minus itu yang normalnya ya, itu kan yang normalnya ya. Ini range-nya 24 sampai 38 antara haid yang pertama dan haid yang selanjutnya itu 24 hari ketemu, lalu paling lama 38 secara frekuensi itu masih normal ya. Nah, lalu mengenai durasinya ya memang kalau di atas 8 hari itu sudah dianggap memanjang. Nah, lalu yang selanjutnya yang penting ini adalah mengenai reguler nih. Saya termasuk reguler atau variabilitasnya tuh gimana? Itu jadi antara variasi antara haid yang pertama itu dan haid yang kedua itu antara 7 sampai 9 hari ya. Di bawah 7 sampai 9 hari itu masih dianggap normal ya. Itu secara definisi. Nah, jadi dari sini sudah bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang paling banyak tuh begini. Dok, haid saya selalu maju 2-3 hari. Normal nggak? Atau selalu mundur 3 hari? Normal nggak? Selalu maju 2 hari itu sebenarnya sudah suatu pattern. Jadi kalau misalnya 1 bulan 30 hari, sekarang tanggal 28, bulan depannya tanggal 26, bulan depannya lagi tanggal 24, itu sudah teratur. Begitu juga dengan teman-teman yang selalu nanya, haid saya selalu mundur 3 hari. Sekarang tanggal 5, bulan depan tanggal 8, bulan depan tanggal 10, itu mundur 3 hari atau maju 2 hari itu adalah suatu pattern, berarti itu sudah secara frekuensi normal ya. Lalu ada lagi dong, maksudnya variasinya ya kan ya. Maksudnya kan bisa maju 2 hari atau mundur 2 hari itu kan wajar-wajar saja ya kan. Jadi regularitasnya itu akan dianggap teratur kalau perbedaannya itu sekitar 7 hari sampai 9 hari, di bawah 7 hari sampai 9 hari itu dianggap reguler. Nah, inilah yang teman-teman harus pahami juga, ya kan? Jadi kalau misalnya sekarang itu tanggal 25, lalu bulan depan itu maju ke tanggal 21, ya kan? Lalu bulan depannya lagi tuh mundur lagi ke tanggal 25, itu kan masih sekitar 5 harian bedanya, itu masih termasuk normal. Nah, tetapi di sini paling sering itu ternyata teman-teman hanya menggunakan aplikasi, ya kan? Aplikasi bilang normal. Dok, aplikasi bilang normal kok, dokter bilang enggak begitu. Dok, aplikasi bilang begini kok, dokter yang lain bilang ternyata ini harus diatur sedikit. Kok bisa berbeda begitu. Jadi memang teman-teman mesti ingat batasan itu sudah ada, tetapi pola pikir itu, analisis itu harus tetap jalan, karena kita sebagai dokter itu harus melihat ataupun dokter-dokter lain begitu ya. Misalnya semacam ini teman-teman. Bulan yang ini Anda dapat haid tanggal 5. Bila diukur sebelumnya itu ternyata haid dengan haid yang bulan lalu ada perbedaan 25 hari. Wah, itu masih masuk normal ya kan ya. Lalu dihitung lagi antara yang bulan lalu dan yang bulan lalunya lagi. Ternyata kok itu ada 30 hari. Bulan lalunya lagi itu ternyata 35 hari, ya kan? Sebelumnya lagi ya begitu, antara 25 sampai 35 misalnya semacam itu. Padahal dulu-dulunya saya setiap bulan itu ya mirip-mirip lah dok tanggalnya begitu kan ya. Kalau nggak tanggal 7, 8 ya tanggal 5, 6 begitu. Di sini sudah mulai ada perbedaan meskipun secara frekuensi teman-teman masuk dalam frekuensi yang normal, yaitu haidnya antara 24 hari sampai 38 hari ya kan. Tetapi di sini secara variabilitas, secara regularitas itu sudah berbeda. Ya, bisa saja Anda masuknya frekuensinya normal, tetapi ternyata haidnya itu yang bulan ini dengan bulan lalu itu terjadi perbedaan haidnya itu lebih dari 9 hari. Misalnya
Yang sekarang ini 25 hari, yang sebelumnya itu 35 hari, ya kan? Nah, itu kan sudah berbeda, teman-teman, meskipun secara definisi masuk normal begitu, tetapi secara regularitasnya itu tidak, ya. Jadi ini masalah waktu. Jadi di sini teman-teman mesti perhatikan ini juga. Jadi ini juga mirip seperti tekanan darah, ya kan? Ya, kalau misalnya dulu saya ngecek tensi saya itu selalu 90/60, yaitu waktu saya umur 20-an lah, Dok, gitu kan ya. Lalu saya yakin, Dok, saya cek puskesmas selalu segitu. Tapi setelah saya umur 30-an begitu, saya cek, Dok, naik, Dok, 120/80. Nah, memang secara definisi ini belum termasuk hipertensi ya, tapi secara analisis itu kan sudah ada sebenarnya kenaikan ini sebenarnya, teman-teman ya. Memang kalau teman-teman cek di puskesmas atau mana itu sebenarnya masih normal, ya kan, belum bisa dibilang hipertensi, tetapi kecenderungan inilah yang harus kita perhatikan. Jangan sampai nanti sudah tinggi sekali baru nanti obati gitu. Perhatikan dulu hal-hal yang lain, makanannya segala macam begitu kan, olahraga. Begitu juga dengan haid. Jadi memang haid ini bisa saja memang normal setiap 26 hari atau sampai 28 hari, tetapi mungkin ada kecenderungan untuk nanti meningkat begitu jadi 30 hari ataupun nanti jadi 35 hari semacam itu, atau variabilitasnya berubah ya. Sekarang 25, besok 30, besok lagi 35, mundur lagi jadi 28. Nah, ini sudah mulai dianggap tanda-tanda ini ke arah sana, meskipun secara definisi mungkin masih dalam batas frekuensi yang normal, tetapi variabilitasnya itulah yang juga kita harus perhatikan. Disinilah yang tidak bisa dibaca oleh aplikasi, teman-teman. Banyak sekali teman-teman yang nanya di sini, Dok, aplikasi bilang begini begitu kan. Jadi aplikasi hanya bisa ya udah batasannya jelas begitu, tetapi tidak bisa menganalisis. Jadi disinilah kelebihannya, kita harus bisa melihat begitu ya. Nah, jadi semoga di sini teman-teman bisa jelas bahwa apabila haidnya selalu maju 2 hari, 3 hari dan selalu sama, itu adalah suatu pattern yang normal ya kan, atau selalu mundur 3 hari, Dok, yang maju 2 hari dibilang normal, yang dibilang mundur 3 hari dibilang normal, karena memang semacam itu sudah patternnya termasuk di dalam frekuensi yang tadi saya bilang 24-35 ya, dimana setiap bulan variasinya antar haid satu dan haid lainnya itu sekitar 7-9 hari. Itu yang dianggap reguler ya, karena teratur berarti kita bicara tentang permasalahan waktu. Begitu juga dengan pertanyaan Kak siapa tadi, Weren, itu saya baru baca tadi pagi mengenai penebalan dinding rahim. Jadi kalau memang Anda sudah tidak haid lalu dinding tebal, tetapi bagaimana dinding rahimnya ini dianggap nanti akan berbahaya atau enggak nih kalau tebal, itu nanti saya bicara ke vlog yang selanjutnya lagi ya. Jadi semoga di sini teman-teman bisa jelas bahwa memang haid yang tidak normal ini memang bicaranya pendek, tetapi aplikasinya sangat luas. Saya rasa sudah bisa menjawab banyak yang tadi ya. Semoga teman-teman bisa jelas. Akhir kata, saya Dr. Revenas, saya mengucapkan terima kasih.